Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan men-share sebuah artikel tentang ASN atau khususnya P3K ya, yang berjudul Jaminan Pensiun P3K dalam Undang-Undang ASN lebih menguntungkan pemerintah. Begini penjelasannya. Jadi kan sudah ada nih kemarin RUU yang ASN baru yang sudah disahkan ya teman-teman, tentang jaminan pensiun untuk P3K yang awalnya kan nggak ada tuh. Nah sekarang ini sudah diresmikan, nanti P3K itu juga akan mendapatkan jaminan pensiun seperti layaknya PNS ya. Oke, gimana artikelnya? Yuk kita simak sama-sama. Oke, jadi dilansir dari ayobandung.com, Undang-Undang ASN telah diresmikan oleh pemerintah. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi P3K, terutama terkait jaminan pensiun. Hal ini dikarenakan sebelumnya P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun, akan tetapi terdapat perubahan di Undang-Undang ASN, sehingga berdampak pada jaminan kesejahteraan di masa tua bagi pegawai pemerintah tersebut. Nah, jadi selamat ya untuk teman-teman P3K maupun teman-teman yang mendaftar P3K yang nantinya semoga lulus ya di tahun 2023 ini, karena kalian nggak perlu khawatir lagi. Nanti kalau kalian menjadi P3K, kalian pula akan mendapatkan dana pensiun atau jaminan pensiun layaknya PNS ya. Karena kan kemarin yang jadi dilema itu yang ini ya, salah satu perbedaannya P3K dengan PNS ya. Nah, sekarang itu sudah ada undang-undang ASN yang terbaru di mana sudah ada jaminan pensiun untuk P3K juga. Tidak hanya jaminan pensiun P3K, undang-undang ASN juga mencakup peraturan lain yang berhubungan dengan pendapatan, masa kerja sampai dengan jaminan hukum. Dengan demikian jaminan kesejahteraan P3K semakin nyata. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bentuk pensiun yang diterima oleh P3K melalui ketetapan Undang-Undang ASN ini? Nah, begini uraian untuk ketetapan Undang-Undang ASN terkait jaminan pensiun P3K ya teman-teman. Yuk kita simak di bawah lagi lanjutan artikelnya. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya suara saya agak sengau, kurang jelas, ini lagi flu berat. Tapi saya masih sempatkan untuk membuat video, jadi mohon maaf kalau misalnya kurang jelas suaranya atau kalian agak terganggu gitu dengan suara saya yang agak-agak sengau seperti ini. Oke, kita lanjut. Syamsuri Rizal selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ASN mengatakan bahwa P3K dapat menempati posisi jabatan struktural serta memperoleh jaminan pensiun. Aturan undang-undang mencakup proses mereka supaya memperoleh jabatan struktural, sehingga mereka yang tadinya tidak punya harapan menjadi pegawai negeri, dengan adanya undang-undang ini mereka menjadi punya kesempatan. Pasal 21 bab 6 berisi tentang hak dan kewajiban antara PNS dan P3K, sehingga P3K juga mendapatkan nomor induk kepegawaian seperti layaknya PNS. Selain itu, P3K juga menerima hak penghargaan dan pengakuan dari penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan, dan fasilitas jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Adapun pada jaminan sosial tersebut tercantum pada pasal 21 ayat 6, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB menjelaskan skema jaminan pensiun bagi P3K menggunakan skema defined contribution. Pada skema tersebut, P3K harus terlebih dahulu menyisihkan sebagian dari gajinya untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi. Kemudian, instrumen investasi tersebut diakumulasikan selama masa kerja hingga batas usia pensiun. Tak hanya itu, Anas juga menuturkan bahwa P3K juga dapat membeli produk anuitas atau menerima pembayaran berkala dari saldo dana milik P3K. Adapun jaminan pensiun yang akan diterima oleh pegawai P3K berupa akumulasi kontribusi peserta selama masa kerja dan hasil investasinya atau defined contribution.
Akan tetapi hal tersebut tidak sama dengan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk dana pensiun yang berlaku pada PNS, yakni skema defined benefit. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih menguntungkan antara skema defined benefit atau skema defined contribution. Oke, yuk kita simak ya uraian dari artikel ini. Oke, untuk skema defined benefit, pada skema ini disebut juga dengan program pensiun manfaat pasti. Kemudian bagi penerima akan diberikan manfaat pasti dengan besaran dana pensiun yang sudah ditentukan sejak awal masa kerja. Adapun dana pensiun diterima oleh penerima merupakan dana yang berasal dari potongan gaji setiap bulan ditambah dengan dana yang diberikan oleh negara. Kemudian penggabungan tersebut nantinya akan diinvestasikan sehingga jumlahnya akan terus berlipat ganda yang kemudian hari akan digunakan untuk membayar gaji pensiun PNS yang bersangkutan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya skema defined contribution yang ditetapkan atau yang diperuntukkan untuk pembayaran pensiun bagi P3K? Nah, jadi pada skema ini tidak sama dengan sistem yang berlaku untuk PNS. Sebaliknya, sistem ini justru lebih menguntungkan pemerintah. Hal ini dikarenakan tolak ukur untuk program pensiun ini bukanlah besarnya dana pensiun yang akan diterima, namun iuran harus dibayarkan karyawan atau P3K saat masih aktif bekerja. Adapun uang pensiun yang bersumber dari potongan gaji setiap bulannya kemudian diinvestasikan dan hasilnya akan dikembalikan kepada P3K yang bersangkutan. Selanjutnya, pemerintah tidak perlu memikirkan ketersediaan dana dalam jumlah besar untuk membayar P3K yang telah memasuki usia pensiun. Akan tetapi, P3K bisa dirugikan apabila investasi dana pensiun mengalami kegagalan karena uang pensiun yang diterima juga menjadi lebih sedikit. Nah, demikian informasi terkait dana pensiun P3K yang termuat dalam Undang-Undang ASN baru yang sudah diresmikan ya teman-teman, yang dilansir dari artikel yang diterbitkan oleh ayobandung.com. Nah, jadi kalian bisa pertimbangkan sendiri gimana nih kira-kira menurut kalian, apakah hal tersebut betul-betul lebih menguntungkan ke pemerintah untuk sistem pembayaran jaminan pensiun bagi P3K karena adanya ternyata ini berbeda ya untuk jaminan pensiun yang berlaku untuk skema yang diterapkan kepada PNS dan skema yang diterapkan kepada para P3K ya. Nah, jadi coba kalian komen di bawah ya teman-teman tentang hal tersebut karena untuk Undang-Undang ASN baru ini betul-betul banyak banget yang pro kontra tentang hal tersebut dan udah di mana-mana banyak yang bikin konten tentang hal tersebut. Oke, demikian ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk belajar bagi kalian yang mendaftar P3K tahun ini. Silakan kalian cek untuk soal P3K khususnya yang membahas tentang manajerial dan sosial kultural. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.